Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rusdi dengan NIM 2002 045 00009 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putriani dengan NIM 20020450001. Terima kasih juga kepada Ibu Mulyatian Tasin STMT selaku dosen pembimbing materi pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disingkat dengan K3, dan kepada teman-teman mahasiswa semua sekalian. Tak lupa pula kita panjatkan doa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rezekinya sehingga kita semua masih diberi kesehatan. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk membuka presentasi dari kelompok 16 ini dengan topik kesehatan dan keselamatan kerja. Pada slide pertama, terdapat sampul dari presentasi kami. Slide kedua, saya akan menjelaskan pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Slide ketiga, tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Slide keempat, pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Slide kelima, solusi mengatasi kesehatan dan keselamatan kerja, dan akan dilanjut oleh Adinda Putriani untuk membahas materi selanjutnya, yakni pada slide ke-6 membahas tentang perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja. Slide ke-7, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja beserta undang-undangnya, dan akan dilanjut pelaporan keselamatan kerja. Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja K3. Keselamatan kerja adalah suatu ilmu yang mempelajari cara atau metode yang menjamin agar para pekerja terbebas dari kecelakaan ketika melakukan pekerjaan. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini terdapat 7 poin. Yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima, agar meningkatkan kegerahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Dan yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja K3. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja sering terjadi karena program K3 tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada tingkat produktivitas karyawan. Pada umumnya, kecelakaan kerja disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor dari manusia sendiri dan lingkungan. Faktor dari manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang diwajibkan atau kurang terampilnya pekerja itu sendiri. Sedangkan faktor lingkungan yaitu keadaan tidak aman dari lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan atau mesin-mesin. Solusi untuk mengatasi kesehatan dan keselamatan kerja K3. Yang pertama, kebijaksanaan dan ketentuan perusahaan. Yang kedua, kenali tempat kerja Anda. Yang ketiga, jangan meremehkan bahaya. Yang keempat, selalu memakai peralatan safety. Yang kelima, ikuti pelatihan profesional. Yang keenam, tugas-tugas berisiko memerlukan perencanaan dan komunikasi. Dan yang terakhir, dokumen prosedur keselamatan. Perlengkapan K3: 1. Helm keselamatan, 2. Sabuk dan tali keselamatan,
3 sepatu boot, 4 sepatu pelindung, 5 masker, 6 penutup telinga, 7 kacamata pengaman, 8 sarung tangan, 9 pelindung wajah, dan 10 pelampung. Pelampung digunakan oleh pekerja di atas air atau permukaan air. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan K3. Berkaitan dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, adapun dasar hukum dan perundangan yang mengatur penerapan K3 yaitu 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 1. Mencegah serta mengendalikan timbul atau menyebarnya bahaya yang disebabkan oleh suhu, debu, kelembapan, kotoran, uap, asap, gas, cuaca, hembusan angin, radiasi, sinar, getaran, dan suara. 2. Mencegah serta mengurangi terjadinya bahaya ledakan. 3. Mengamankan serta memperlancar dalam pengangkutan orang, barang, tanaman, dan binatang. 4. Mencegah dan mengurangi serta memadamkan kebakaran yang terjadi. 5. Mendapatkan penerangan yang cukup serta sesuai, dan lain-lain. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. A. Kesehatan kerja diselenggarakan dengan tujuan supaya semua pekerja sehat sehingga tak membahayakan diri sendiri serta masyarakat yang ada di sekelilingnya. B. Kesehatan kerja yakni meliputi pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh pekerja, pelayan kesehatan kerja, serta syarat kesehatan kerja. C. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Selanjutnya laporan kecelakaan kerja kasus pertama yaitu korsleting di Jalan Balai Pustaka akibat kabel tanah terbakar. Tanggal insiden Jumat 27 November 2020. Lokasi PT Perusahaan Listrik Negara atau biasa disingkat dengan PLN di Jalan Balai Pustaka, Rawamangun, Jakarta Timur. Deskripsi singkat insiden mengungkapkan peristiwa terjadinya korsleting kabel listrik disebabkan oleh hujan deras disertai angin kencang. Akibat tidak dilaporkan korban luka maupun jiwa dalam peristiwa itu. Namun terjadi kepadatan lalu lintas sekitar 200 meter menjelang gereja Rawamangun. Uraian kejadian. Sebelumnya diberitakan sambungan listrik menuju bangunan tempat ibadah gereja di Jalan Balai Pustaka, Rawamangun, Jakarta Timur terbakar hingga berasap tebal. Titik yang terbakar berada di salah satu tiang listrik PT PLN yang mengeluarkan beberapa kali percikan api sehingga membuat sejumlah pengendara panik dan memutuskan untuk menghentikan sementara laju kendaraan. Awalnya muncul asap pekat dari gorong-gorong saluran air dekat tiang listrik. Lalu api dengan cepat menyala di bagian instalasi kabel yang menuju gereja. Namun rambatan api tidak sampai ke bangunan gereja. Menindaklanjuti laporan, petugas gereja, tim pemadam kebakaran Jakarta Timur menangani situasi dengan mensterilkan tiang listrik yang terbakar dari kerumunan warga yang diduga korsleting listrik. Kita sterilkan dan sudah ditangani, kata Kasih Operasional Damkar Jakarta Timur Gatot Soleman. Solusi supaya tidak terjadi kecelakaan kerja yaitu agar tidak terjadinya kecelakaan kerja, kita harus mengetahui dampak yang akan terjadi, memperhitungkan segala penyebabnya, sehingga kita wajib membuat tindakan pencegahan dengan menerapkan K3 supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Salah satu penyebab kasus ini terjadi karena adanya hujan deras disertai dengan angin kencang yang menyebabkan kabel tanah atau biasa disebut dengan kabel ground terbakar. Kejadian ini bisa dijadikan suatu inspirasi bagi perusahaan yang bergerak di bidang PLN untuk mengimplementasikan K3 agar tidak terjadi kejadian serupa. Laporan kerja yang kedua, kasus kebakaran pabrik Ali Enterprise. Kebakaran pabrik
Ali Enterprise yang berada di Karachi, Pakistan terjadi pada hari Selasa tanggal 11 September tahun 2012 dikarenakan adanya korsleting listrik pada peralatan produksi. Api dengan cepat merambat ke area pabrik dan peralatan produksi lainnya, sehingga mengakibatkan para pekerja tidak sempat keluar dari pabrik, dan penyebab dari tidak bisanya para pekerja keluar adalah karena pintu keluar tidak bisa terbuka, karena pada saat itu masih jam produksi atau masih jam bekerja, serta tidak adanya peralatan pemadam kebakaran, tidak adanya prosedur keselamatan di tempat, dan barbaja memblokir jendela pabrik. Adapun pekerja yang berhasil menerobos barbaja mengalami luka-luka karena pabrik tersebut tidak memiliki tangga darurat, sehingga memaksa pekerja untuk lompat ke beton 3 atau 4 lantai di bawah. Akibat dari kebakaran ini, 289 orang meninggal dan 55 orang luka-luka. Solusi untuk mencegah terjadinya kecelakaan ini adalah wajib melakukan pemeriksaan secara rutin pada peralatan produksi yang digunakan, menyiapkan tangga atau pintu darurat, karena itu sangat penting, apalagi untuk pabrik yang bertingkat, mempelajari cara prosedur keselamatan diri, dan selalu siapkan peralatan pemadam kebakaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.